wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat SD 1 Parangharjo. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih karena bersedia meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan saya, yaitu untuk sosialisasi modul 1.4 terkait budaya positif. Ini adalah salah satu materi yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Kedua kalinya kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk mengupgrade diri, untuk menambah ilmu kita terkait usaha kita dalam menuntut dan mengembangkan bakat-bakat siswa. Bapak Ibu, sebelumnya saya minta maaf karena pada sosialisasi kali ini saya menyampaikannya dengan duduk karena kondisi kesehatan saya yang kurang fit. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh manfaat. Untuk itu mari kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, panjenengan bisa melihat di layar kegiatan kali ini yaitu sosialisasi modul 1.4 budaya positif oleh saya, anak Fitratul Umami SPDSD dari SD Negeri 1 Parangharjo, CGP atau calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Kemudian saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Bapak Ibu, mendengar kata budaya positif pasti panjenengan semua sudah punya bayangan. Budaya itu kebiasaan, positif itu baik. Nah, kira-kira seperti itu nanti ya yang akan kita bahas di sini. Kemudian tujuan sosialisasi kali ini yang pertama adalah untuk mengambil tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di pendidikan guru penggerak angkatan 7. Selanjutnya, sosialisasi, sharing pengalaman, bertukar pendapat, belajar bersama, dan berkolaborasi tentang budaya positif di sekolah yang harus terus ditumbuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. Kenapa Bapak Ibu? Karena lingkungan yang tidak aman, tidak nyaman, tidak kondusif, kira-kira mendukung tidak dengan belajarnya anak-anak? Tidak, deh. Mereka penuh dengan tekanan, pasti belajarnya terpaksa. Gak usah tegang-tegang, kita santai aja, deh. Selanjutnya untuk menghadapi implementasi kurikulum merdeka yang digaungkan saat ini agar dapat menumbuhkan lingkungan sekolah yang mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan tujuan profil pelajar Pancasila. Nah, kebajikan universal ada lagi istilah baru nopo itu. Kebajikan, kebaikan universal umum. Jadi nilai-nilai kebaikan yang dipandang secara umum. Selanjutnya budaya positif. Nah, seperti tadi yang sudah saya singgung, apa itu budaya positif? Nopo Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Dalam pikiran panjenengan budaya positif itu gambarannya kira-kira apa? Budaya itu nopo? Kebiasaan ya. Kebiasaan ada di lingkungan ya, betul sekali. Positif baik ya. Jadi kebiasaan baik. Apa contoh penerapan budaya positif yang diterapkan? Nah, kita selama ini dalam kehidupan sehari-hari pembelajaran di sekolah sudah menerapkan budaya-budaya yang positif. Tetapi ada pula budaya yang ada di sekolah kita yang mungkin kita anggap positif, ternyata itu berdampak tidak bagus untuk perkembangan siswa. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan
di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi baik yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Maksudnya berpihak pada peserta didik bukan berarti pada saat anak-anak melakukan kesalahan kita tetap berpihak kepada mereka, boten nggih. Jadi kita selaku seorang guru harus bisa menuntun mereka menjadi pribadi yang baik. Kita berpihak kepada mereka, tetapi kita tetap mengarahkan mereka supaya mereka memiliki pribadi yang baik dan berpikiran kritis. Ini perbuatan salah, jangan dilakukan karena berdampak seperti ini. Dan nantinya kita menanamkan kepada mereka itu dengan cara membangun motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri mereka. Selain itu kita juga harus menciptakan mereka supaya menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Selama pemaparan ini barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo nggih Bapak Ibu. Selanjutnya Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal yang tadi sudah saya sebut. Jadi motivasi disiplin diri dari dalam diri anak-anak itu harus muncul dari diri mereka. Tidak seperti selama ini kita mendisiplinkan mereka karena motivasi dari luar, karena motivasi dari kita. Apa karena hukuman berkata atau dihukum, atau karena ada hadiah atau reward, atau karena takut sama orang tua dan sebagainya. Tidak. Nantinya kita harus mendisiplinkan mereka dengan cara membangun motivasi internal. Nah, jika kita atau mereka tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi kita butuh bantuan untuk menciptakan disiplin atau motivasi internal dari dalam diri. Begitu pula dengan anak-anak. Selanjutnya konten nanti yang akan kita sharingkan intinya yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar. Nopo paradigma? Paradigma itu apa? Pandang ya, cara pandang ya. Perubahan cara pandang belajar. Jadi pembelajaran selama ini bukan berarti harus dirubah keseluruhannya, tidak. Tetapi memang ada beberapa yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan anak-anak. Selanjutnya disiplin positif, motivasi diri manusia, kebutuhan manusia, posisi kontrol, restitusi. Nah, ada lagi ini ya, kosakata baru restitusi apa itu, mulai penasaran? Nanti akan kita bahas. Kemudian keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dan segitiga restitusi. Baik, kita mulai yang pertama perubahan paradigma belajar. Berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, anak itu bukan tabula rasa. Nopo bukan tabula rasa itu? Apa Bapak Ibu? Tabula rasa. Tabula rasa itu kertas kosong. Jadi berdasarkan pemikiran atau filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantoro, anak itu bukan kertas kosong seperti yang selama ini banyak digaungkan. Kita dulu juga mempelajari bahwa anak adalah kertas kosong, tergantung siapa yang memberi tulisan dan sebagainya. Tetapi pendidikan kali ini Indonesia ini berusaha untuk berubah. Kenapa berkiblat kepada asing seperti tabula rasa kertas kosong tadi yang dipengaruhi oleh pemikiran John Locke abad ke-17? Kita berusaha berubah. Kita gunakan pemikiran anak negeri, yaitu Ki Hajar Dewantoro, yaitu berpendapat anak bukan kertas kosong, bukan tabula rasa. Jadi anak itu sejak lahir sudah membawa minat dan bakat mereka masing-masing. Tergantung nanti kita mengarahkannya seperti apa. Jadi mereka bukan kosong sama sekali. Seperti itu pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing unik. Jadi ada anak yang berbakat seni saja macam-macam Ada
hanya memang bakat yang akan berkembang yang harus kita kembangkan nanti yang di bidang olahraga itu tadi, yang kelas sebaliknya. Selanjutnya budi pekerti. Selama ini mungkin kita lebih banyak memberikan pembelajaran kepada siswa, itu porsinya lebih banyak ilmu pengetahuan ini Bapak Ibu ya. Budi pekerti terkadang terkesan kalah dengan konten ilmu pengetahuan. Nah, kali ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu lebih mengedepankan, lebih mementingkan budi pekerti. Nah, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia, tentunya sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Guru oleh Ki Hajar Dewantoro diibaratkan petani, sedangkan anak ibarat biji jagung. Maksudnya gimana? Petani menanam jagung, tumbuhnya apa Bapak Ibu? Jagung, nggak mungkin tumbuhnya melon atau rambutan. Demikian pula juga petani nanamnya misalkan cabai, ya tumbuhnya pasti akan cabai ya, nggak bisa yang lainnya. Yang bisa diupayakan oleh petani hanya menyuburkan tanah, memupuk, apabila ada penyakit ya diobati, disemprot. Nah seperti itu anak-anak yang memiliki bakat tari misal, ya ayo dipupuk supaya kemampuan atau bakat tarinya itu semakin berkembang, sehingga mereka bisa tumbuh menuju kehidupan yang selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya. Bukan bakat mereka tari lantas dipaksa-paksa untuk melukis, bukan seperti itu. Jadi harapan Hajar Dewantoro dan kurikulum Merdeka saat ini itu seperti itu. Nah, saya sebagai salah satu calon guru penggerak ini merupakan agen yang diharapkan bisa mengajak Bapak Ibu guru sekalian menuju ke perubahan yang lebih baik. Oleh karena itu salah satu tugas kami ya ini memberikan sosialisasi materi ini dan bekerja sama, berkolaborasi, menciptakan budaya positif di kelas ini. Karena apa? Karena pasti kalau saya sendiri tidak akan mampu Bapak Ibu. Jadi saya harus berbagi ilmu dengan panjenengan semua. Kemudian kita bersama-sama membuat program, kemudian berperilaku budaya positif terhadap anak-anak dan seterusnya, gitu ya. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman, apa lagi itu Bu? Kodrat alam itu setiap anak memiliki basic yang berbeda-beda. Mereka misalkan yang lahir dari keluarga petani, ya pasti sekelilingnya ya berkisar tentang pertanian. Berbeda lagi dengan mereka yang lahir di lingkungan pesisir, mereka akan hidup dengan golongan-golongan nelayan. Jadi pembelajarannya disesuaikan dengan kodrat alam. Kodrat zaman bagaimana? Kodrat zaman ini disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Jadi kalau saat waktu itu tempo dulu sepertinya internet itu tabu ya, seakan dilarang anak-anak jangan main internet dengan dampak negatif itu dan sebagainya. Kalau saat ini justru anak-anak diharapkan mampu mengenal, terutama untuk mereka yang kelas tinggi. Karena apa? Kita tidak bisa hanya mengandalkan buku yang ada di perpustakaan, buku-buku offline buatan sakit. Sebab apa? Perkembangannya lebih besar yang ada di internet. Banyak sekali buku-buku online di sana, pengetahuan, model-model atau cara-cara praktikum di YouTube dan sebagainya. Jadi sesuai zamannya sekarang pakai internet ya harusnya kita mampu mengajak, mengiring anak-anak menggunakan teknologi tersebut dengan meminimalkan efek negatifnya. Betul Bapak Ibu? Selanjutnya berpihak pada murid. Nah ini mutlak hukumnya ya. Terkadang tanpa kita sadari ucapan kita menyakiti mereka. Tanpa kita sadari kita ini seakan melakukan bullying kepada mereka di depan teman-temannya. Nah, ini kita harus sama-sama belajar. Jadi apapun tindakan kita itu harus berpihak kepada murid, tetapi tetap dalam koridor untuk mendidik mereka. Bukan berarti semuanya harus dibela, enggak. Barangkali sampai di sini ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu. Lanjut. Oke, selanjutnya
Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta. Nah, di sini anak-anak tidak hanya dituntut untuk berpikir, Bapak Ibu. Selain berpikir, mereka juga diharapkan bisa bertindak. Setelah itu mencipta dengan merdeka, tanpa adanya tuntutan, tanpa adanya tekanan, secara mandiri dan bertanggung jawab. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, nanti untuk pembelajaran berikutnya Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi itu tidak akan kita bahas kali ini, kita hanya fokus ke budaya positif saja. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian disiplin. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan, ya. Selama ini seperti itu, ya. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan, jangan gunakan hukuman, Bapak Ibu. Tidak efektif sama sekali. Jadi kita belajar bareng-bareng, ya. Mendisiplinkan anak-anak itu tidak dengan cara hukuman. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi kita menuntut kesadaran mereka untuk berbuat disiplin, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, hadiah, reward, ancaman maupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka tanpa dipaksa, ya. Mereka punya pemikiran sendiri, merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam diri mereka, bukan dari kita maupun dari orang tua, pokoknya tidak dari luar diri mereka. Nah, motivasi diri manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini digolongkan menjadi 3. Motivasi eksternal, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini seringkali terpantau yang terjadi pada anak kita, nih. Jadi murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau hadiah dan sebagainya. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan, pengen hadiah, pengen yang enak-enak. Nah, motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, karena takut dihukum tadi, ini satu tingkat di atasnya. Nah, yang paling bagus adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka dengan sukarela melakukan karena mereka sadar akan sesuatu itu bagus untuk dilakukan. Jadi bukan lagi karena mereka melakukan hukuman atau karena dia tidak, tapi karena sadar untuk menghargai diri mereka sendiri tentang nilai-nilai yang mereka yakini atau mereka percaya. Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai bajikan ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi tanpa ada ancaman dari guru, ada iming-iming dan sebagainya, mereka sudah disiplin. Nah, berikut ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya gimana? Mendisiplinkan seseorang dengan cara berikut itu cenderung banyak gagalnya daripada berhasilnya. Apa ada yang berhasil? Ada, tapi kecil sekali, sedikit sekali. Lebih banyak yang gagal. Nah, jadi hukuman, kenapa kok gagal? Menyakitkan. Mereka nggak jadi disiplin, malah benci sama kita. Kalau sudah benci dengan kita, semua perasaan yang kita berikan mental dan jadi masuk ke pemikiran. Pasti punya pengalaman ya, dulu ya waktu mengalami pendidikan D. Saya
sendiri juga pernah seperti itu. Karena suatu hal yang saya anggap bukan kesalahan saya dihukum. Kemudian saya jadi benci dengan guru itu. Akhirnya pelajarannya saya nggak suka. Apa yang dia omongkan meskipun benar, saya juga apalah gitu. Sebab benci sama orangnya, menyakitkan. Dan siswa tidak nyaman, siswa takut, sifatnya memaksa. Ini ada dipaksa itu Bapak Ibu. Betul gak? Harusnya sukarela. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Karena kalau kok dihukum mereka nggak mau jujur, mereka sembunyikan kesalahan mereka. Kemudian murid menjadi rendah diri karena dihukum, malu Bapak Ibu. Selanjutnya penghargaan. Tidak efektif. Kenapa? Merusak hubungan. Kok bisa? Kenapa? Penghargaan itu merusak hubungan apa Bapak Ibu? Iya Pak Sakur kayak gitu. Misalkan dapat penghargaan, Pak Sakur dapat, saya nggak dapat. Gelam Pak Sakur, senang aku Pak Sakur loh, boleh aku enggak? Iya, bisa menimbulkan kayak gitu kan. Kalau hukuman ada yang iri, kamu dapat hukuman, saya iri, nggak ada. Tapi kalau penghargaan banyak ya. Kemudian mematikan kreativitas, kok bisa seperti itu? Kalau nggak ada hadiah, ya sudah, nggak mau berpikir kreatif, santai-santai aja, itu termasuk mematikan kreativitas. Kemudian merampas hak menghargai diri. Jadi mereka menghargai diri mereka itu hanya dengan hadiah itu tadi, tidak dengan nilai-nilai. Jadi saya untuk hukuman dan penghargaan berusaha diminimalkan ya. Kita bersama-sama menuju perubahan yang lebih baik. Kemudian bagaimana konteks disiplin dengan identitas sukses? Rata-rata dengan mengambil ini itu kemungkinan berhasilnya lebih besar daripada kalau kita beri hukuman atau penghargaan. Yang pertama konsekuensi. Mirip sih dengan hukuman, tapi beda. Gimana? Penguatan jangka pendek kalau konsekuensi perlu monitoring berkelanjutan. Kalau hukuman kan ya sudah dihukum gitu. Contohnya konsekuensi misalnya anak nggak kerjakan PR, kalau dihukum kamu berdiri di depan kelas, itu dihukum. Kalau konsekuensi karena kamu tidak mengerjakan PR, maka kamu harus mengerjakan PR tersebut di luar kelas. Beda deh, mirip tapi beda. Kemudian stimulus respon, dengan adanya konsekuensi mereka distimulus untuk merespon. Selanjutnya murid mematuhi peraturan, lebih seperti itu. Karena berpikir apa? Aku sakit garap. Engkau yang amat kau garap, ya wes garap aja gitu ya. Kemudian selanjutnya restitusi ini yang berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan, dampak atau hasilnya jauh lebih bagus. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kenapa? Sebab nanti ada langkah-langkah restitusi itu ada, nanti akan kita bahas. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi akhirnya dengan restitusi itu anak-anak menyadari kesalahan mereka, kemudian mereka mau berubah dengan sendirinya atau motivasi internalnya muncul. Selanjutnya murid menghormati dirinya dan orang lain. Dia gak benci sama gurunya karena gurunya melakukan restitusi, bukan melakukan hukuman. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol, jadi dia yang memegang kontrol. Kita nanti langkah-langkahnya termasuk diantaranya, kamu tahu apa kesalahanmu, jadi dia tahu. Kemudian langkah-langkahnya seterusnya nanti kita bahas. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Setelah itu kita tanamkan, kalau bisa memiliki nilai seperti ini, kamu gimana rasanya? Nah seperti ini. Bapak Ibu, monggo. Nah di sini saya tampilkan ada macam-macam tindakan guru, ada 7 contohnya. Kira-kira setelah tadi saya beri gambaran, dengan coba tindakan guru itu masuk hukuman atau konsekuensi menggunakan dengan baca. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira kalau jenengan pribadi bukan masalah salah bener ya, itu hukuman atau konsekuensi. Nah ada yang berpendapat hukuman. Lanjut, nanti saya sampaikan slide selanjutnya, jenengan bisa tahu. Lari mengelilingi lapangan jelas ya, apa ini Bapak Ibu? Hukuman. Murid diminta untuk push up, hukuman ya jelas. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, nomor berapa?
konsekuensi. Ada yang berpendapat itu hukuman? Sepakat ya? Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi namanya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bingung pun. Nah, kita lihat nanti ya berikutnya ya. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Kita lihat deh. Nah, terkadang yang kita anggap hukuman ternyata konsekuensi, dan yang kita anggap konsekuensi ternyata hukuman. Nah, monggo silakan. Nah, oke. Ternyata memberikan tumpahan air, membersihkan tumpahan air di meja tulis ada konsekuensi kata sendiri. Untuk murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu di tangan. Tadi menurut dengan apa Bapak Ibu? Ada yang berpendapat konsekuensi, ada yang berpendapat hukuman, ada selagi ya. Nah, itu sekarang sudah diketahui ya. Bisa lanjut Bapak Ibu? Nah, kalau ada pertanyaan monggo Bapak Ibu, kita santai-santai saja sharing. Di sini bukan berarti saya yang paling bisa, saya yang paling pintar, bukan nih. Hanya saja Allah memberikan kesempatan saya lebih dulu untuk mendapatkan materi ini. Jadi saya diberi kesempatan untuk berbagi dengan semua. Semangat ya untuk CGW berikutnya, deh. Banyak ilmu di sana. Kemudian perbedaan contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR sering digigit, hampir setiap hari. Apapun kita lakukan, tapi harus tetap semangat. Tidak mengerjakan PR membuat dia hukuman. Guru menghukum berdiri di depan kelas, tadi sudah saya singgung, atau menulis di buku tulis berjanji tidak lupa mengerjakan PR sebanyak 100 kali. Menulis 100 kali seperti itu menyakitkan, ya, karena pegel. Guru marah dan murid menjadi takut. Akhirnya kasih sayang antara guru dan siswa nggak ada, habis kedekatannya nggak ada, deh. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat, atau bisa juga pada saat jam itu silakan keluar dulu, ya sering seperti itu, deh. Nanti akhirnya mereka mikir seperti tadi, di rumah nggak kerjakan, nanti di sekolah juga kalau disuruh mengerjakan ya nggak kerjakan. Guru tegas dan siswa menghormati guru, hanya seperti itu. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan kelas. Maksudnya apa sih Bu? Karena keyakinan sama kesepakatan. Salah ketik nih. Keyakinan kelas atau kesepakatan atau keyakinan diri dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan diri maksudnya apa yang dia yakini? Gara PR ini benar atau salah? Dari gambaran aku benar atau salah yo? Nah, ditanyakan dulu, benar nggak persiapan PR itu bagus nggak? Kemudian guru terbuka sehingga siswa menghormati dirinya dan orang lain. Maksudnya nih, kalau pendidikan zaman dahulu seakan-akan sendiko dawuh yang namanya murid di guru, ya memang iya harus seperti itu. Siswa memiliki budi pekerti, memiliki akhlak terhadap guru. Tetapi kalau kita melihat pendidikan zaman dulu, hubungan antara guru dan siswa kan cenderung kaku. Nah, saat ini kita dituntut untuk tetap mengajak atau menuntut siswa memiliki budi pekerti dan akhlak yang baik, tapi hubungan kita dengan siswa itu luas. Jadi kita harus menganggap mereka seperti anak kita sendiri. Ngomong, kita ini pamong, jadi harus ngomong. Selanjutnya, nah, baik kita maupun anak-anak melakukan sesuatu itu ada alasannya, dan sesuatu yang dilakukan secara tidak tepat itu terkait dengan kebutuhan manusia yang dibedakan menjadi 5. Yang pertama bertahan hidup, berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Mulai membayangkan diri dengan berarti arek kae lo krono bertahan hidup kapan hidupnya isamu, misal seperti itu. Arek kae bertindak seperti itu krono dhek
sisa-sisa kita nih. Kemudian penguasaan, sopras ya. Kebebasan dan kesenangan. Nah, apa yang mereka lakukan atau masalah-masalah yang timbul itu terkait dengan 5 kebutuhan manusia ini, Bapak Ibu. Selanjutnya contoh kasus siswa. Ibu Ana, guru kelas 4 SD Negeri 1 Parangharjo sedang menghadapi ulah salah satu muridnya yaitu Santoso. Ingat Santoso gitu kan? Beberapa murid datang dan mengeluhkan Santoso yang seringkali berbuat jahil pada mereka. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ana, apa yang akan Anda lakukan? Anda masih punya gambaran nih. Menurut Anda kira-kira apa alasan Santoso melakukan hal itu? Bisa tidak kita nerka-nerka? Bisa, tapi kita tetap harus mengkonfirmasi terhadap mana yang bersangkutan. Nah, kita lihat. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ana sebaiknya mencari tahu alasan Santoso melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Santoso. Jadi kebutuhan manusia yang 5 tadi itu, oleh diri Santoso itu dia merasa yang kurang itu yang apa, yang mana sehingga dia bekerja kepada temannya. Nah, apabila jawaban Santoso tidak punya uang dan orang tuanya tidak memberi uang saku sehingga jahil ke temannya, minta jajannya apa dan sebagainya, berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup. Lapar mungkin waktu istirahat si Santoso itu, tapi nggak punya uang buat beli. Jadi jahil dia ke temannya, jajannya temannya diambil dimakan, esnya diminum. Nah, tapi apabila jawaban Santoso karena ingin temannya memperhatikan dia, berarti kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, caper. Jadi dia cari perhatian. Kemudian apabila jawaban Santoso adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Selanjutnya, apabila jawaban Santoso karena dia merasa ingin bebas melakukan apa saja, berarti kebutuhannya kebebasan. Dan yang terakhir, apabila jawaban Santoso adalah karena iseng, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena dia uangnya atau karena dijahili, berarti kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi senang ganggu-ganggu teman. Nah, untuk menghadapi ulah yang seperti itu atau berbagai macam tingkah pola siswa, guru itu bisa memilih ada 5 posisi kontrol restitusi yang bisa kita lakukan. Tetapi dengan pilihan itu ada pilihan yang baik, cukup baik, bahkan baik. Jadi mana yang akan kita lakukan tergantung dengan kita. Penghukum, kita sering nih pakai penghukum nih. Nanti kita belajar bersama-sama. Kemudian pembuat merasa bersalah, pasti punya gambaran dengan teman. Posisi kontrolnya sebagai teman, kita memposisikan kita sebagai teman. Bisa juga kita memposisikan sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Menurut jenengan kira-kira nih yang paling sering dilakukan yang mana coba? Beberapa saat lalu kalau saya pribadi ya jujur saya sering mengambil posisi penghukum. Saya anggap hukum itu efektif gitu ya. Tapi ternyata saya mendapatkan materi seperti ini, kemudian dengan berjalannya waktu beberapa bulan saya terapkan, ternyata benar memang menghukum itu nggak efektif. Kemudian kira-kira yang mana? Nah, nanti kita akan pelajari ini. Mungkin dengan menerka-nerka nanti bisa dikonfirmasi kira-kira benar nggak terkaan saya ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol hukum. Kamu selalu saja terlambat, selalu, pasti selalu terakhir datang. Enak, kalau kita ngomong gitu yang dengar enak. Penghukum ya, jangan deh. Kita kurang-kurangi deh posisi kontrol penghukum. Selanjutnya membuat rasa bersalah atau membuat dia merasa bersalah. Kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji pada ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi dia merasa bersalah dan dia rendah diri, dia menyalahkan dirinya. Bukannya dia menjadi lebih baik, justru dia menyalahkan dirinya sendiri, tidak berkembang akhirnya. Kemudian posisi teman, kadang kita juga seperti itu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, tapi janji jangan diulang ya.
Tapi yang namanya anak, kadang dibilangin seperti itu ya sudah, sesuk ya bangga lagi. Pemantau, peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya sudah seperti itu saja, ada jalan keluarnya tadi. Nah ini yang harus banyak-banyak kita terapkan terakhir, manajer. Jadi posisi kontrol yang kita ambil untuk restitusi adalah manajer. Apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Tentunya itu masih berpengaruh ya Bapak Ibu. Apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Ya beda ya dengan apa kamu mengetahui kesalahanmu, beda ya intonasi kita mainkan. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, jadi kontrol adalah pada mereka. Bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Jadi bukan pada kita, bukan kita yang menentukan, dia. Iya, caranya memperbaiki masalah ini gimana? Jadi dari pemikiran dia sendiri. Nah, untuk memunculkan itu, kita bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu keyakinan yang ada pada diri mereka, yang kemudian bisa dijadikan sebagai kesepakatan kelas, yaitu nilai-nilai yang disepakati oleh kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Apa Bapak Ibu? Cinta selalu. Nah, tadi sempat saya singgung juga. Kalau peraturan siapa yang buat Bapak Ibu? Guru, sekolah. Anak-anak terpaksa tidak melakukan? Terpaksa. Motivasi internalnya ada? Tidak ada. Kalau melanggar peraturan hukum, berarti motivasi eksternal. Nah, kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, siapa yang buat? Mereka, anak-anak. Jadi dari pendapat mereka masing-masing kita angkat keyakinan diri pribadi anak, kita kumpulkan menjadi keyakinan kelas, kemudian disepakati bersama menjadi kesepakatan kelas. Gak usah banyak-banyak biar gak bingung, yang urgent saja. Nah, mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai motor? Nah, kalau orangnya nggak sadar diri supaya selamat, ya banyak yang melanggar, ya. Mengapa kita memilih peraturan harus datang waktu saat dalam sekolah? Seperti itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi intinya, kalau keyakinan atau kesepakatan kelas timbul dari diri anak sendiri. Mereka meyakini hal itu penting, hal itu perlu. Jadi mereka melakukan dengan kesadaran sendiri, motivasi intrinsik. Tapi kalau peraturan itu tidak timbul dari mereka. Di kelas ini sudah ada kesepakatan kelas, waktu itu sudah pernah dibuat. Mungkin dengan nanti di kelas-kelasnya bisa mengikuti seperti itu. Nanti ada dokumen-dokumen yang akan saya tunjukkan. Jadi kalau peraturan terkesan mereka terpaksa nih. Kalau keyakinan kelas mereka sadar sendiri. Dan itu perlu dikonfirmasi setiap waktu. Namanya anak kadang berubah-ubah nih. Lanjut, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, bareng-bareng. Kalau kesepakatan kelas ya berarti yang disepakati dalam kelas. Kalau kesepakatan sekolah berarti yang disepakati sekolah, gitu. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, jauh-jauh deh dari yang itu. Contohnya kalau di kelas ini ya anaknya harus jujur. Jujur itu cakupannya luas. Ada barang temannya berita, ya gak usah buka-buki. Waktu pelajaran, waktu ulangan ya berusaha mandiri dan seterusnya. Sopan, ramah, tertib, bersih dan sebagainya. Nah, menurut dosen pada tahun 1988, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Setiap hari Senin harus mengikuti upacara bendera, gitu ya. Keyakinan kelas disiplin. Nah, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, secara umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jangan lari-lari. Positif apa negatif itu? Negatif ya, jangan lari-lari. Jangan ramai.
Itu yang termasuk negatif. Jadi pakai yang positif nih. Tertib di dalam kelas, menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Dipakai itu negatif. Yang positif, buang sampah di tempatnya atau jaga kebersihan, itu sudah lebih universal. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi bukan kita yang buat, tapi mereka. Kita beri mereka kertas satu persatu. Mereka itu pengennya sekolah yang seperti apa, keyakinan mereka di dalam kelas itu bagaimana, mereka curahkan. Nanti kita ambil yang urgent, inti-intinya kita letakkan. Jadi misalkan dalam kelas ini ada 40 anak, kemudian keyakinan kelasnya ada 40 gitu, boten gitu. Kita ambil yang urgent saja, apa berapa angka, 75, boleh lah. Kelas rendah misalkan 4 gitu, tidak masalah gitu ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalkan dirasa kok keyakinan kelasnya nggak berjalan, kita harus ulang lagi. Kita harus meyakinkan lagi kepada mereka. Ini keyakinan kelas siapa yang buat anak-anak? Ada paksaan? Ini baik nggak? Kenapa kalian buat? Nah berarti ayo kita tingkatkan lagi. Nah seperti itu kira-kira. Kemudian peraturan. Nah contoh nih, ketika nih Bapak Ibu. Contoh kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas tanggung jawab. Sudah selesai. Pakai sapu ya selesai kembalikan. Contoh peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas menghormati orang lain dan diri sendiri atau saling menghormati. Bisa saja. Jadi universal. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, dan seterusnya. Kita lanjut. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan murid. Apakah semuanya jadi keyakinan kelas, Pak Bu? Nah, beres tidak semuanya nih. Tapi dicatat mawon agar semua siswa dapat melihat hasil curah pendapat. Jadi tahu hasil curah pendapatnya gimana. Kemudian susunlah keyakinan kelas atau sekolah sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kata negatif dengan kata positif. Kan belum tentu semua siswa kita bisa membuat yang positif nih. Ada yang negatif, contoh jangan lari-lari gitu. Kita ganti dengan yang positif. Contoh jangan berlari di kelas dengan kalimat berjalanlah di kelas atau berjalan yang sopan itu boleh. Tinjau kembali daftar curah pendapat, dilihat, dicek-cek lagi yang pas dan tidak pas dihilangkan. Tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama, jangan ditinjau sendiri, ditinjau bareng sama anak. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, maka semua warga sekolah atau kelas meninjau ulang dan menyetujuinya. Nah kalau misalkan ada yang tidak setuju nih kira-kira nih Bapak Ibu ya, gimana tindakan kita? Ridwan, yang kita lihat itu urgent apa enggak? Gimana? Yang tidak setuju berapa orang? Nah yang tidak setuju itu berapa? Yang setuju berapa? Dan kita lihat urgent enggak? Biasanya kalau anak-anak nih ya, biasanya yang untuk hal-hal positif itu biasanya lebih banyak yang setuju. Yang tidak setuju itu yang karena mau enaknya, akhirnya kadang seperti itu. Terakhir, keyakinan sekolah atau kelas bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Warga kelas, kalau keyakinan sekolah ya di sekolah, kalau kelas ya di kelas. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang mau tanya. Ribon. Jelas semua ini terkabe guru paham langsung. Ada yang mau tanya gimana? Ada yang mau tanya? Boten? Lanjut? Bodoh. Lanjut deh. Bapak Ibu, kalau ada yang tanya saya nih yang mau tanya. Hasil keyakinan kelas pada poin 7 itu diletakkan atau diletakkan di dinding kelas atau yang mudah dibaca
Apa itu harus menurut jenengan? Harus. Kenapa? Mudah diingat ya. Setiap hari anak-anak lihat betul sekali bagus. Jadi diusahakan hasil keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi itu ditaruh, dipajang di dalam kelas supaya apa? Setiap hari mereka lihat, mereka ingat ini kesepakatan yang sudah saya buat sendiri, berarti harus saya lakukan. Jadi bukan harus, tapi efeknya memang sangat besar. Kalau tidak dipajang, tidak ditaruh, 2-3 hari lupa sudah mereka. Tapi kalau ditaruh setiap hari mereka mengetahui, secara tidak langsung mereka jadi ingat dengan sendirinya. Begitu sekali bagus. Nah nih contoh penerapan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas di kelas saya, kelas 4. Jadi gambar yang pertama ini deh, yang gambar saya dengan anak-anak banyak maju di depan, itu curah pendapat. Mereka saya beri kertas satu-satu, kertas yang lengket yang bisa stok itu bisa ditaruh. Nah kemudian dilihat kesepakatan seluruh siswa. Dan yang terakhir saya ingatkan kembali ke anak-anak bahwa kesepakatan kelas ini mereka yang buat berdasarkan keyakinan diri mereka masing-masing. Sehingga mau gak mau ya mereka harus melakukannya. Karena apa? Karena itu sudah disepakati berdasarkan keyakinan diri mereka. Jadi bukan saya yang buat. Dan melakukannya pun cenderung lebih senang dengan perasaan bahagia daripada melakukan peraturan. Lanjut segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi konsen pada memperbaiki sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Husen tahun 2004. 9 ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Jadi menurut pendapatmu apa yang bisa dilakukan? Nah, gitu ya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dia melihat ke dalam diri mereka, apa kesalahannya. Mereka menyadarinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kenapa dia bertindak seperti itu? Kenapa kebutuhan dasar manusianya yang perlu dipenuhi yang mana? Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi akhirnya budaya, kebiasaan setiap hari dilakukan, akhirnya membentuk karakter. Intinya seperti itu tujuan akhirnya. Fokus pada solusi, jalan keluar dan perbaikan. Kemudian kembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terkait restitusi, ada yang ditanyakan, monggo. Ya, takut barangkali mau tanya, monggo Pak Takut. Ada Pak? Jangan malu-malu, pasti timbul pertanyaan sama Bapak Ibu ini, cuman malu, monggo. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, maksudnya rata-rata murid-murid kita itu kan murid-murid berperilaku baik, tapi ada salah satu dari mereka yang terkadang karena lalai atau emosi, karena marah, berbuat sesuatu yang tidak baik. Nah, itu kita ajak, kita tuntun untuk kembali dan berbuat sesuai dengan kesadaran yang awal. Bareng-bareng lagi sama kelompoknya yang baik tadi. Nanti deh, Devi. Monggo, ayo tanya nggak apa-apa, boleh usah cukup nggak bisa nggak apa-apa. Kemudian, nah langkah restitusi itu terbentuk segitiga. Ya, nah segitiga ini saling bersambung. Kira-kira menurut jenengan ada yang sakit harus dilakukan pertama deh? Ada validasi tindakan yang salah, ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan.
Dadose nggak ada yang sakit, harus dilakukan pertama-mana, cuman ya jangan serta-merta menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh langkah restitusi yang pernah saya lakukan di kelas saya, nggih. Jadi waktu itu Lanang kelas 4 itu tiba-tiba menghampiri saya karena dia habis bertengkar sama Nia. Nah, masalahnya apa? Dia diolok-olok oleh Nia terkait dengan ayahnya. Jadi dia nggak terima, dia mempertahankan itu. Nah, ini contohnya. Gestur dan intonasi harus berpengaruh, ya. Disesuaikan. Jadi itu contoh restitusi yang pernah saya lakukan nih Bapak Ibu. Monggo kita lihat kembali. Nah, jadi segitiga restitusi itu kita bisa validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa anak kok sampai marah ke Nia? Sebab ada alasannya, dia tidak terima ayahnya diolok-olok seperti itu, nggih. Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Kemudian kita ajak dia berpikir kembali, mengingat kembali atau menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah disepakati atau diyakini, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Seperti itu tadi saya sampaikan. Kemudian senang nggak seperti itu? Sebetulnya senang nggak? Enggak. Kemudian kamu sebetulnya ingin menjadi seperti apa? Nah, jadi kontrol pada mereka. Kita hanya menuntun mereka bahwa oh iya, setiap orang pasti punya kesalahan, enggak apa-apa. Untungnya tadi saya tidak pukul mulutnya, Bu, kan gitu ya. Ya, kamu tidak melakukannya, bukan? Tidak, Bu, untungnya. Nah, alhamdulillah. Jadi meskipun dia emosi, tapi dia menyadari, tetap kontrol, ya. Dia menyadari apa yang dia lakukan itu salah. Dan itu tadi ditanyakan, apakah itu sesuai dengan keyakinanmu? Tidak, Bu. Harusnya saya bisa menjadi orang yang lebih sabar dan bertanggung jawab. Kira-kira
restitusi. Mereka tidak merasa bersalah, tapi mereka menyadari kesalahan mereka dan berusaha untuk memperbaikinya. Intinya seperti itu. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan? Cekap semanten. Nah baiklah, sebetulnya ada lagi restitusi lain tapi nantilah di belakang kamera nggih. Ini satu contoh yang saya tampilkan. Nah selanjutnya dalam penerapan program disiplin positif hendaknya kita sebagai pendidik memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Jadi sebelum kita ngajak anak-anak kudu rogoh diri pribadi kita sendiri gimana, apa sudah baik. Jadi selain kita menuntun anak-anak, kita harus mampu mengupgrade diri kita sendiri, nuntun diri kita sendiri karena tingkah pola kita ini ditiru oleh anak-anak. Guru di gugulan ditiru, bahkan gaya ngomong kita, gaya berpakaian kita itu mereka paham, mereka hafal. Dan mereka yang idolakan kita, mereka itu meniru, okay? Kita menyadari itu. Untuk itu kita ini teladan. Ngarso sungtulodo, kita di depan memberikan contoh. Monggo sareng-sareng saling mengingatkan supaya kita benar-benar bisa menjadi contoh bagi anak-anak. Madya mangun karso, dengan kita saling memberi semangat, saling mendukung kita. Tuturi handaya di saat di belakang kita memberikan dorongan kepada mereka, memberikan support. Ya, Bapak Ibu, di mana guru mampu berefleksi itu bercermin diri. Aku piye? Pantes ora tingkah poraku koyo ngene dadi guru. Kena digugulan ditiru ora dengan anak-anak saya ini. Nah, seperti itu. Dan kita tentunya harus saling mengingatkan ya. Terkadang yang namanya manusia tidak menyadari kesalahan. Sama juga saya. Saling mengingatkan. Jangan ada suka kalau saya mengingatkan di ampun Rasulullah. Saya juga minta tolong kalau saya salah sudah diingatkan, tentunya dengan cara-cara yang baik. Bukan berarti karena mengingatkan lantas sampai nanti diri ngomong enggak ya gestur, mimik wajah, intonasi yang kita mainkan lah. Bagaimana orang yang kita ingatkan itu tidak tersinggung dan menerima apa yang masukan kita dengan positif. Selanjutnya pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang pamong, momong yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah ini saya sertakan foto kita bersama pakai seragam PGRI bareng-bareng deh. Kita bareng-bareng senyum senang, kita berkolaborasi bersama menciptakan sekolah yang berbudaya positif. Termasuk diantaranya setiap pagi kita sudah melaksanakan ngaji bersama, ada Asmaul Husna, ada berdoa bersama. Hanya saja ini yang kurang saya menyertakan foto upacara bendera karena susah ini naruhnya. Mungkin ada yang saya tambahkan menjaga kebersihan anak-anak, gurunya juga ikut, kemudian menyambut mereka di pagi hari, termasuk berdoa saat memulai pelajaran dan sebelum pulang juga kita lakukan. Mari kita jaga bersama-sama. Muri-muri adat kembang dok juga sudah kita lakukan. Baik Bapak Ibu, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, sampun atau ada masukan untuk saya? Sampun ya, oke sampun. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Ayo Bapak Guru, Bapak Ibu guru hebat, kita bersama-sama membimbing menuntut anak-anak kita di satu Karangrejo ini menuju kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan bakat dan minat mereka. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih, semoga bermanfaat menjadi amal ibadah untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Matur nuwun semua nggih. Sama-sama lagi ya. Sama-sama. Terima kasih juga atas ilmu yang ditelarkan. Sami-sami. Semoga kita kedepannya akan lebih baik lagi. Suka nggih nanti kalau
Semangat. Saya nanti akan menyusul juga. Oke, saya tunggu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru Hebat SDN 1 Parangharjo untuk kerjasama, support, antusias, dan bantuannya. Guru bergerak Indonesia Maju.